Shalom, selamat malam. Kembali lagi bersama kami dalam program Gema Rohani Jemaat GB Efrata. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita siapkan hati, kita menyembah Tuhan. Amin. Haleluya.
Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap hati kami Tuhan. Singkapkan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, siap terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini dalam Gema Rohani kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita sudah belajar mengenai jemaat Tuhan yang ada di Efesus, jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Malam hari ini kita akan belajar mengenai jemaat Tuhan yang ada di Pergamus. Wahyu 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Wahyu pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tata iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Dunia kuno menggunakan ragi yang lebih berbahaya. Ragi seperti itu dihasilkan ketika adonan yang dibuat itu disimpan pada minggu sebelumnya, disimpan juga pada kondisi yang cocok, bahkan ditambahkan beberapa jus di atasnya sehingga dapat mempercepat proses fermentasi. Namun pengembang makanan produksi rumahan ini mengatakan bahwa hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan oleh karena dapat gampang tercemar, oleh karena racun-racun akan mencemarkan kepada adonan-adonan yang lain, sehingga gilirannya pada waktu adonan ini akan dibakar, roti ini akan dibakar, maka ragi tersebut akan mencemarkannya sehingga lama-kelamaan akan menjadi busuk. Dalam konteks Wahyu pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-17, istilah ragi di sini terdapat di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Sebab itu Tuhan keberatan terhadap jemaat yang ada di Pergamus, oleh karena beberapa di antara mereka menganut ajaran Bileam dan kemudian berpegang pada pengikut ajaran Nikolaus. Tetapi sebelumnya di ayat yang ke-13, beberapa di antara jemaat juga ada yang berpegang kepada nama Yesus. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa di antara jemaat Pergamus ini sudah terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitar, sehingga mereka berkompromi dengan keadaan-keadaan itu. Seringkali kekristenan kita pun terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Kita berkompromi dengan keadaan-keadaan itu sehingga kita justru menurunkan standar kekristenan kita. Justru kita tidak menaikkan standar kekristenan kita itu pada posisi yang sebenarnya. Tetapi di dalam konteks ini kita akan belajar bagaimana caranya sehingga kekristenan kita itu berada dan ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Yang pertama kita akan belajar bahwa firman itu mengajarkan tentang kekristenan yang hidup. Firman itu mengajarkan tentang kekristenan yang bertumbuh. Dan firman itu mengajarkan tentang kekristenan yang menang. Yang pertama yang kita akan pelajari bahwa firman itu mengajarkan tentang kekristenan yang hidup. Itu di ayat yang ke-12 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Tuhan Yesus memperkenalkan diri di dalam ayat yang ke-12. Dikatakan di situ, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Kata pedang yang tajam dan bermata dua ini mengingatkan kita kepada surat Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi di dalam konteks Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 di sini,
Jelas di sini dikatakan bahwa pedang yang tajam dan bermata dua itu adalah firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 juga Paulus berbicara tentang perlengkapan senjata rohani di situ, yaitu firman Allah ini yang disebutkan adalah pedang roh. Jadi dalam penjelasan Paulus tentang perlengkapan rohani di situ, kita tidak menemukan senjata pertempuran, senjata untuk menyerang, kecuali pedang roh itu sendiri yang adalah firman. Paulus juga dalam konteks itu berbicara tentang perlengkapan pertahanan, yaitu ketopong keselamatan, baju sirah keadilan kebenaran. Di situ ada ikat pinggang kebenaran, perisai iman, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Tetapi semuanya itu adalah perlengkapan pertahanan. Jadi Paulus di sini tidak berbicara tentang senjata untuk menyerang, kecuali pedang roh, yaitu firman Allah. Di dalam kitab Wahyu, pedang roh, yaitu firman yang keluar dari mulut Yesus, itu muncul sebanyak 3 kali. Di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-16, di situ memberikan gambaran secara umum bahwa Kristus itu diperkenalkan sebagai yang membawa firman, yaitu pedang yang ada di mulutnya. Kemudian Wahyu pasal yang kedua ayat 16 dan Wahyu pasal 19 ayat yang ke-15, di situ pedang firman yang menghakimi itu berbicara tentang firman yang keluar dari mulut Yesus dan kemudian akan menghakimi kepada segala bangsa. Itu di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-15. Wahyu 19 ayat yang ke-15 dikatakan di situ, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Jadi di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 16 di sini, firman yang keluar dari mulut Yesus bukan lagi menghakimi atau memukul kepada bangsa-bangsa, tetapi justru lebih khususnya kepada jemaat Pergamus, firman yang keluar dari mulut Yesus akan memukul kepada jemaat Pergamus yang berkompromi. Seorang berkata bahwa adalah penting bahwa mereka yang sedang hidup di bawah ancaman pedang Romawi untuk diingatkan bahwa Kristuslah yang memegang dan menggunakan pedang ini. Dia jauh lebih kuat dan lebih berkuasa, dan dengan mana ia akan datang mengunjungi dengan pedang kepada orang-orang yang tidak setia di dalam penghakiman yang cepat dan tidak dapat ditunda. Sebab itu di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 16 dikatakan, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Di sini ada kata segera, di mana Tuhan dapat datang kapan saja kepada jemaat Pergamus, sesegera mungkin. Tuhan dapat datang kepada mereka untuk menyerang mereka, untuk memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutnya Tuhan. Dan kemudian akan menghakimi mereka, memukul mereka dengan penghakiman yang cepat dan tidak dapat ditunda. Gereja di dalam segala zaman diperhadapkan dengan tantangan untuk hidup sesuai dengan firman Allah, atau kita memberikan kelonggaran terhadap firman itu. Seorang berkata bahwa pedang firman Kristus akan menelan mereka, artinya Injil Kristus di sini akan menyelamatkan mereka yang mentaatinya. Tetapi Injil Kristus juga akan menghancurkan mereka yang tidak mentaatinya. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 16a dikatakan di situ, dalam 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 16a, di mana Injil itu diberitakan untuk keselamatan bagi mereka yang percaya, tetapi Injil juga itu diberitakan sebagai penghukuman atau kebinasaan bagi mereka yang tidak percaya. Dalam Yesaya 8 ayat 14 dikatakan, Tuhan itu adalah batu karang bagi sebuah fondasi, tetapi Tuhan juga adalah batu sandungan bagi banyak orang. Kita kembali dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14 sampai 16a, di situ dikatakan bahwa fungsi benar daripada Injil adalah menyebarkan keharuman sehingga ada kehidupan, ada keselamatan di mana-mana. Tetapi ada fungsi tambahan daripada Injil di situ, yaitu oleh karena kebejatan manusia, maka keharuman, kehidupan, dan keselamatan tadi itu diputar balikan menjadi bau kematian atau bau kebinasaan. Kita belajar bahwa firman itu mengajarkan tentang kekristenan yang hidup, bukan kekristenan yang mati. Pandemi yang kita alami saat ini, apakah ini merupakan kemurkaan Tuhan, kemarahan Tuhan, oleh karena mungkin banyak korban yang sudah terjadi saat ini, dan kemudian kita tidak tahu kapan berakhir pandemi ini.
Apakah ini merupakan kemurkaan Tuhan, kemarahan Tuhan kepada manusia? Mungkin oleh karena ada kompromi-kompromi yang terjadi di dalamnya. Di satu sisi kita bisa saja belajar tentang kemurkaan Tuhan, tetapi di sisi lain kita harus mengetahui tentang kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan juga berdaulat atas semua ciptaannya. Apa yang kita pikirkan tentang hak prerogatif? Ketika seorang presiden memiliki hak prerogatif ini, maka itu tidak dapat diganggu-gugat. Ketika Tuhan pun berdaulat atas semua ciptaannya, maka tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Tidak ada satupun yang dapat menghalaukannya, karena Dia berdaulat. Manusia bisa berhasil, manusia pun bisa gagal. Langit dan bumi bisa ada, bisa juga menjadi tiada. Tetapi perkataanku itu tinggal kekal untuk selama-lamanya. Situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita boleh mengalami hal yang buruk, boleh runtuh, boleh rusak. Tetapi kita jangan berkompromi dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Karena kita memiliki firman Tuhan yang hidup, yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Di poin yang pertama kita belajar bahwa firman itu mengajarkan tentang kekristenan yang hidup dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua kita akan belajar bahwa firman itu mengajarkan tentang kekristenan yang bertumbuh. Dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tata iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Di kota Pergamus ini ada tempat pemujaan terhadap dewa, bahkan penyembahan terhadap kaisar. Bahkan pada waktu penjajahan Romawi, kaisar itu dianggap Tuhan. Ada istilah yang berkata di atas langit ada langit, tetapi dalam penjajahan Romawi kaisar itu adalah yang tertinggi. Tidak ada satupun kuasa yang ada di atasnya. Dan jemaat Pergamus di sini dipuji oleh karena mereka tinggal dan diam di tempat di mana tata iblis itu dibangun. Kata diam di sini berarti tinggal, memiliki dua pengertian. Yang pertama katokein, yaitu tinggal atau diam secara permanen, dan parokein, yaitu tinggal sementara. Tetapi di dalam konteks ini, di dalam ayat ini, kata diam atau tinggal di sini menggunakan katokein, yaitu tinggal secara tetap atau permanen. Menariknya di sini frasa tentang iblis juga dipergunakan pada kata ini, yaitu iblis diam dan tinggal di kota ini. Artinya ketika jemaat Pergamus di sini tinggal atau diam secara permanen di kota ini, iblis pun tinggal atau diam secara permanen di kota ini. Sehingga ada tafsiran berkata bahwa kota Pergamus ini selain dia adalah ibu kota, pusat pemerintahan secara politik, kota Pergamus juga merupakan pusat pemerintahan iblis yang paling kuat. Di dalam jemaat Pergamus juga terdapat penyimpangan secara doktrin, pengajaran. Di situ ada ajaran Bileam dan ada ajaran pengikut Nikolaus, sehingga jemaat yang ada di Pergamus, beberapa di antara mereka ada yang sudah berkompromi dan terkontaminasi dengan ajaran ini. Pengikut Nikolaus mengajak orang Kristen supaya turut serta di dalam perzinahan atau percabulan, tetapi orang Kristen pun tahu bahwa Allah melarang mereka berhubungan seksual di luar pernikahan, karena itu terdapat di dalam hukum Allah. Di dalam Keluaran 20 ayat 14 dikatakan mengenai jangan berzina. Dan kemudian pengikut Bileam juga mendesak orang Kristen untuk mempersembahkan korban atau binatang kepada kaisar sebagai bukti penyembahan mereka kepada kaisar. Tetapi sekali lagi orang Kristen pun tahu bahwa mereka tidak bisa menyembah kepada Kristus dan sekaligus juga menyembah kepada kaisar, karena hukum Allah juga mengatur tentang hal itu. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 dan ayat yang kelima, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembah kepadanya. Jadi jemaat Tuhan yang ada di Pergamus di sini sudah berkompromi
terpengaruh dengan keadaan pengajaran yang ada di sekitar mereka. Sebab itu mereka menganut ajaran Bileam dan berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sehingga kata Yunani yang diterjemahkan dari kata menganut itu sama dengan kata berpegang di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15, yaitu berpegang kepada nama Yesus dan berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Karena kata berpegang di sini diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai remain atau cling, yang artinya memegang secara terus-menerus dan tidak pernah dilepaskan. Sebab itu kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, Kristus yang memanggil Antipas itu martusku yang setia. Martus di sini diterjemahkan sebagai martir. Dalam terjemahan lain dikatakan juga sebagai saksi. Artinya bersaksi itu sangat sering berakhir dengan kematian sebagai martir. Artinya di sini ada beberapa di antara jemaat Pergamus yang berpegang kepada nama Yesus secara terus-menerus dan tidak pernah melepaskan nama itu. Tetapi ada juga di antara jemaat Pergamus yang menganut ajaran Bileam, berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus secara terus-menerus dan juga tidak pernah melepaskan pengajaran-pengajaran tersebut. Seorang berkata bahwa mereka berusaha membujuk orang Kristen dan mengatakan bahwa tidak ada salahnya mereka itu berkompromi atau kekristenan itu berkompromi dengan standar-standar dunia. Saya mau katakan bahwa bila orang tidak siap untuk hidup berbeda dengan dunia, maka sebaiknya ia tidak usah menjadi orang Kristen sama sekali. Karena kata yang paling umum di dalam perjanjian baru yang kita tahu itu adalah hagios atau berbeda atau terpisah. Bait suci itu adalah hagios karena dia berbeda atau terpisah dengan gedung yang lain. Kemudian hari Sabat itu adalah hagios juga karena dia berbeda atau terpisah dengan hari-hari yang lain. Allah itu maha hagios, sebab itu Allah itu berbeda atau terpisah dengan manusia atau terpisah dengan Allah yang lain. Dan kita sebagai orang Kristen disebut sebagai hagios karena kita berbeda atau terpisah dengan orang-orang yang lain. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17, di situ nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus supaya mereka harus berbeda dengan dunia. Sebab itu dikatakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Tetapi berbeda dengan dunia di sini bukan berarti hidup terasing atau membenci kepada dunia. Karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, Paulus pun berkata bahwa bagi orang-orang yang lemah aku juga menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah dan aku dapat menjadi segala-galanya bagi mereka dan dapat memenangkan mereka. Artinya di sini Paulus juga menyesuaikan diri dengan semua orang, namun tujuannya adalah Paulus dapat menyelamatkan dan memenangkan mereka. Orang yang lemah, Paulus juga menjadi lemah supaya Paulus dapat menyelamatkan mereka, dapat memenangkan mereka. Jadi persoalannya di sini bukan bagaimana kekristenan itu diturunkan kepada tingkat mereka, tetapi bagaimana menaikkan mereka yang lemah tadi kepada tingkat kekristenan kita. Firman itu mengajarkan kepada kita tentang kekristenan yang terus bertumbuh, bahkan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat kami memiliki pohon yang selama 15 tahun itu, pohon itu kerdil. Oleh karena pohon itu terikat dengan kawat, diikat dengan sedemikian rupa dan kemudian ditaruh pada wadah yang kecil sehingga membuat pohon ini selama 15 tahun itu kerdil. Di satu sisi kita belajar bahwa jemaat kami sengaja membuat pohon seperti ini supaya ketika pohon ini dibuat kerdil, pohon ini dapat ditaruh, dapat dipajang di dalam rumah mereka sehingga dapat terlihat indah. Dari sini kita dapat pelajari bahwa ada masalah-masalah yang akan menekan kita. Setidaknya kita ada di dalam persoalan itu, tetapi persoalan itu justru yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi di sisi lain kita juga belajar bahwa pohon ini terikat selama 15 tahun sehingga membuat pohon ini kerdil dan berada di wadah yang kecil.
Dan mungkin saja ketika pohon ini tidak terikat dan berada di tempat yang bebas, dalam wadah yang besar, pohon ini juga akan bertumbuh dengan besar. Di sini juga kita akan pelajari ketika kita pun terikat atau terkontaminasi, berkompromi dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita, maka justru keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita itu yang mengikat kita, sehingga membuat kekristenan kita kerdil dan tidak bertumbuh. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kekristenan yang bertumbuh. Sebab itu kita berakar di dalam Dia, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai bahwa firman itu mengajarkan tentang kekristenan yang menang. Ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Allah murka terhadap sikap kompromi daripada umatnya dengan ungkapan bahwa pedang itu menjadi sebuah penggambaran kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Sebab itu di ayat yang ke-16 kita lihat di situ bahwa Allah menunjukkan keseriusan Allah sendiri kepada jemaat Pergamus. Dikatakan di situ, aku sendiri akan datang kepadamu untuk menyerang dan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutnya Tuhan. Di sini menggunakan kata indikatif present, artinya Tuhan dapat datang sesegera mungkin. Tuhan dapat datang kapan saja untuk melaksanakan ancamannya tanpa harus menunggu kepada kedatangan yang kedua. Jadi ini berbicara tentang ada penghakiman pendahuluan, bukan berbicara tentang penghakiman final atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Artinya kapan saja atau sesegera mungkin Tuhan bisa datang kepada jemaat Pergamus yang berkompromi untuk dapat memerangi mereka dan menyerang mereka tanpa harus menunggu kepada kedatangan Tuhan yang kedua. Sepertinya kalau kita melihat ada kekalahan jika tidak ada pertobatan di situ. Tetapi justru di ayat selanjutnya ada kemenangan bagi mereka yang setia terhadap Tuhan. Sebab itu bagi mereka yang setia terhadap Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan mana, batu putih, dan nama baru. Hal ini berbicara tentang keintiman atau persekutuan di antara Tuhan dengan jemaatnya. Sebab itu dikaruniakan mana, batu putih, dan nama baru. Ini menyangkut tentang hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Mana memiliki arti secara literal, di mana-mana itu merupakan makanan bangsa Israel selama mereka ada di padang gurun, dan secara figuratif menunjuk mana itu kepada Yesus yang menyatakan bahwa ia adalah roti yang turun dari surga. Batu putih juga ini dikenal pada zaman itu sebagai budaya bagi mereka yang akan dibebaskan, yaitu budak yang akan dibebaskan, juga dipergunakan sebagai tiket untuk pesta khusus yang digunakan juga oleh juri untuk memilih pembebasan, bahkan dikatakan sebagai simbol kemenangan bagi seorang atlet. Di sini ada nuansa kebebasan, bukan ada nuansa kebalasan di situ. Karena pada zaman itu ada dikenal juga sebagai batu hitam atau tindakan penghukuman. Tetapi di sini justru ada tindakan pembebasan, tindakan kemenangan, yaitu batu putih bagi mereka yang menjaga hati mereka tetap putih sampai pada kedatangan Tuhan. Kemudian dikaruniakan juga nama baru, merupakan sebuah relasi baru yang hanya diketahui oleh pemberi dan penerimanya. Nama baru ini yaitu nama Kristus. Itu di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Jelas di situ dikatakan nama itu adalah nama Yesus, nama Tuhan, firman Allah, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab itu bagi mereka yang setia kepada Tuhan akan dikaruniakan atau diberi nama Tuhan. Firman itu mengajarkan kepada kita tentang kekristenan yang menang. Sebab itu di dalam hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar, bahkan kita
akan menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita sudah belajar tadi mengenai ragi, di mana ragi itu akan meracuni adonan-adonan yang lain, sehingga ketika ragi itu akan mencemarkan kepada roti itu, maka lama-kelamaan roti itu akan menjadi busuk. Salah seorang berkata bahwa ragi itu sendiri merupakan hasil dari pembusukan dan menghasilkan perubahan kepada arah pembusukan kepada adonan tempat ia dicampurkan, dan secara keseluruhan proses peragian itu adalah proses pembusukan. Dan kalau terjadi secara berlebihan, maka ragi itu akan merusak atau membusukkan seluruh adonan itu. Sama seperti jemaat yang ada di Pergamus, ada beberapa di antara mereka yang setia berpegang kepada nama Yesus, tetapi ada di antara mereka juga yang berkompromi berpegang dan menganut kepada ajaran-ajaran yang lain, sehingga kekristenan mereka menjadi kekristenan yang rusak dan mungkin berubah kepada arah pembusukan. Bagaimana dengan kekristenan kita? Saya percaya kita terus berpegang kepada nama Yesus, supaya kekristenan kita adalah kekristenan yang hidup. Kekristenan kita adalah kekristenan yang bertumbuh, dan kekristenan kita adalah kekristenan yang menang. Firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian Gemar Rohani malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita angkat pujian. Firman-Mu tertanam di dalam hidup kami, Amin, Tuhan. berakar, bertumbuh, dan menghasilkan Ya, buah bagi Tuhan. kemuliaan nama Tuhan, supaya kami dapat diajar mengenai kekristenan yang bertumbuh di dalam Amin, Tuhan, amin. kekristenan yang hidup, Amin. kekristenan yang meraih kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Sebab itu Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Lebih daripada itu, Yes. Firman-Mu itulah yang menguatkan kami. Amin. Sehingga ketika kami menghadapi dunia ini tidak dapat memisahkan kami dari kasih Amin. Tuhan. Amin. Sebab kami adalah orang-orang yang menang, Yes, bahkan lebih Tuhan. daripada Yes. menang. Amin. Sudah berdoa mengakhiri Gemar Rohani pada malam hari ini di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat malam.